Bintang ini benar-benar karpet. Setelah dia meninggal, dia dibawa ke sebuah ruangan untuk dikuburkan. Menjadi sasaran 3 orang jahat lagi. Tubuh yang hidup. Tidak ada jejak kematian yang terlihat sama sekali. Karena itu, mereka segera muncul dengan pikiran jahat. Beberapa jam yang lalu, Paul mendorong Anna ke kamar untuk mengonfirmasi. Bintang hanya bisa dilihat di televisi. Ada di depan sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya. Ambil gambar dan kirimkan kepada teman. Yevan dan Harvey mendengar berita itu datang. Mereka ingin melihat bintang yang semua orang tahu. Memanfaatkan posisi Paul untuk memimpin 2 orang masuk. Melihat mayat di kamar mayat. Harvey sedikit takut. Ingin cepat pergi. Yevan bilang dia datang dan bahkan tidak melihatnya. Paul membalik kain putih di tubuh Anna. Kecantikan Anna membuat orang jatuh cinta. Yevan mengetahui bahwa dia baru saja mati selama beberapa jam. Mau tak mau, naik dan sentuh di mana-mana. Harvey bilang lebih baik cepat pergi. Jika ditangkap pasti akan mati. Paul mengatakan tidak perlu khawatir. Kalau ada yang mau masuk, gua akan mendapatkan notifikasi. Pada titik ini, Yevan yang gila memutuskan untuk mencobanya. Harvey tidak bisa menasihatinya. Hanya bisa pergi ke ruang ganti untuk menunggu. Setelah beberapa menit, Yevan puas lagi. Yang lanjut adalah Paul. Jadi dia baru melakukan setengahnya. Kemudian mata Anna tiba-tiba terbuka. Mendengar jeritan 2 orang langsung masuk. Melihat Paul jatuh ke tanah lagi. Dekati untuk melihat mayat hidup kembali. Jadi dokter salah mendiagnosis. Anna dalam keadaan mati secara klinis. Dianggap mati dan dimasukkan ke kamar mayat. Anna baru saja bangun sangat lemah. Tidak dapat berbicara. Tapi dia tahu apa yang dia alami. Harvey melihat ini dan dengan cepat memberinya air minum. Bahkan membantunya mengenakan pakaiannya. Ingin membawa Anna ke rumah sakit. Yevan dan Paul mencoba menghentikannya lagi. Karena mereka tahu. Setelah Anna bangun, dia pasti akan memanggil polisi. Pada saat itu, 2 orang harus masuk penjara. Ketika 3 orang berdebat tanpa kesimpulan. Luar mentransmisikan suara. 3 orang menjadi lebih mendesak. Yevan dengan cepat menutupi wajah Anna dengan kain putih. Segera matikan lampu dan sembunyikan. Pintu dibuka, ternyata ada lagi pekerja shift malam. Anna di bawah kain putih. Tahu ini satu-satunya kesempatan dia untuk meminta bantuan. Tapi tetap dalam keadaan kematian janin palsu untuk waktu yang lama. Membuatnya tidak bisa bergerak. Tenggorokan hanya bisa mengeluarkan suara samar. Staf yang memakai headphone tidak bisa mendengar sama sekali. Dia menggunakan satu-satunya jari yang bisa bergerak. Tarik kain putih sedikit demi sedikit. Tapi tunggu karyawan yang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Jangan melihat ke belakang tapi matikan lampu dan pergi. Tubuh indah dibawa ke kamar mayat. Tiba-tiba hidup kembali. Membuat 3 pria tercengang. Harvey masih ingin membawa Anna ke ruang gawat darurat. Tapi dihentikan oleh Yevan. Setelah Anna diselamatkan, mereka pasti akan mengungkapkan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Hanya ketika Anna benar-benar mati tidak akan ada yang tahu kebenarannya. 3 orang langsung berdebat sengit. Pada titik ini, Harvey menemukan. Pintu dikunci oleh seorang anggota staf yang baru saja bangkit kembali. Dan Paul juga lupa membawa kuncinya. Harvey dengan panik bergegas ke pintu untuk meminta bantuan. Yevan takut situasinya akan terungkap dan buru-buru berhenti. 2 orang saling berkelahi. Harvey hancur ke tanah. Anna hanya bisa menangis tak berdaya di sampingnya. Sampai Paul mempertaruhkan nyawanya untuk memeluk Yevan. Dia baru saja berhenti. Tapi detik berikutnya kepala Harvey mulai berdarah. Yevan baru menyadari bahwa dia terlalu bersemangat sekarang. Paul buru-buru mendapat perban untuk menghentikan pendarahan. Tapi situasinya semakin buruk. Jika dia tidak sampai ke rumah sakit tepat waktu, dia pasti akan kehilangan banyak darah dan mati. Tapi sekarang pintunya terkunci. Jika pergi untuk meminta bantuan, apa yang harus dilakukan tentang Anna?
Berpikir berulang-ulang, kalian berdua menyeret Harvey dan Anna ke ruang ganti. Setelah membersihkan noda darah di lantai, lalu ganti baju kotor. Pada saat ini, rekan kerja sering datang. Bantu mereka membuka pintu. Setelah rekan kerja pergi, mereka baru tahu bahwa Harvey sudah mati. Lihat semua yang ada di depanmu. Paul tidak tahan lagi. Dia tidak ingin terus melakukan kesalahan. Berpikir bahwa Anna harus dibawa ke ruang gawat darurat. Tapi Yevan dengan tegas mengajar dan berkata, "Dari luar, Anna sudah mati. Jika menyelamatkan hidupnya sekarang, maka yang mati akan menjadi kita. Di sini Anna ada di ruang ganti. Cobalah yang terbaik untuk berguling dari tempat tidur." Dia menyeret tubuhnya yang lelah. Merangkak ke Harvey. Menemukan ponsel di saku. Dan kolam di luar akhirnya tidak bisa menahan tekanan. Memutuskan untuk berurusan dengan Anna bersama dengan Yevan. Tapi ketika kalian berdua datang ke ruang ganti, menemukan bahwa Anna ada di telepon lagi. Anna bilang panggil saja ayahnya. Menyuruhnya datang menjemput dia. Tidak pernah menyebutkan hal lain. Cerita telah jadi seperti ini. Mereka hanya bisa setuju untuk melepaskan orang. Tapi saat mendorong gerobak ke pintu, telepon berdering lagi. Jadi Anna menipu mereka. Telepon tidak pernah dihubungi. Ini memanggil nomor yang tidak dikenal. Yevan marah dan menutup telepon. Dorong Anna kembali ke kamar mayat. Lalu pukul dia dengan kasar. Tidak peduli berapa banyak Anna memohon, tidak ada berhasil. Kemudian Yevan keluar untuk mencari kotak tempat mayat itu disembunyikan. Paul bertugas menangani noda darah. Anna tahu kesempatannya telah datang. Dia merobek lakban. Lepaskan tali di kaki. Tapi dia baru saja bangun dari tempat tidur. Tubuh jatuh ke tanah seperti sengatan listrik. Kakinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi mau gimana pun harus merangkak. Lebih baik daripada menunggu mati. Setelah berjuang keras, Anna akhirnya merangkak ke pintu darurat. Pada saat ini, Yevan kembali ke kamar mayat untuk menemukan Anna melarikan diri. Berpisah dengan Paul untuk menemukan. Sekarang Anna telah merangkak ke koridor. Bisa melepaskan tali di tangan. Dia mencoba untuk tidak terlihat oleh mereka berdua. Bersandar ke dinding perlahan berjalan ke depan. Lift di depan adalah harapan hidup. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk merangkak ke dalam. Akhirnya menekan tombol untuk turun. Anna menghela nafas. Saat pintu lift tertutup, sebuah tangan tiba-tiba memegang lift. Dia diseret kembali ke kamar mayat. Pria ini sangat marah. Memutuskan untuk membunuhnya di tempat. Anna terbaring putus asa di tanah gemetar. Tapi Paul tidak bisa. Yevan melihat itu. Langsung tarik tangannya. Tutup mulut Anna. Anna sangat cepat berhenti bernapas. Dua orang saling memandang tanpa berbicara. Mereka tahu ini sudah kehidupan manusia kedua. Tapi tetap menghibur diri sendiri. Anna sudah mati. Sekarang rawat saja tubuhnya. Hidup bisa kembali normal. Hal-hal jahat yang mereka lakukan tidak akan ada yang tahu. Dua orang terbanyak yang Anna pergi tidur. Lalu taruh tubuh Harvey di tempat sampah. Dibawa keluar oleh Yevan. Paul tinggal untuk merawat jasad Anna. Setelah penanganan yang tepat, dia ingin berbalik dan pergi. Tapi di bawah kain putih, tiba-tiba datang batuk. Anna belum mati. Paul tarik kain. Lihat gadis malang ini. Tiba-tiba menjadi baik. Menyuruhnya untuk tidak bergerak. Dia akan menyembunyikannya. Setelah Yevan kembali, buka handuk lagi untuk konfirmasi. Kemudian mereka berdua pergi dengan selamat. Tapi ketika pergi ke lift, Yevan menemukan dia telah menjatuhkan sesuatu. Segera kembali untuk mencari. Baru saja mendorong pintu terbuka. Langsung melihat Anna berganti pakaian. Pada saat ini, Yevan tiba-tiba mengerti. Paul dan Anna kerja sama. Langsung meremas leher Paul. Tapi sekarang Anna telah pulih sepenuhnya.
Dia mengambil gunting dan menusuk Yevan dari belakang. Ditusuk beberapa kali. Akhiri hidup orang jahat ini dengan tangannya sendiri. Menakuti Pul. Tidak bisa percaya gadis di depan. Tapi detik berikutnya, gunting menusuk perutnya. Ana tidak memaafkan Pul. Kedua nama harus membayar untuk tindakan mereka. Film berakhir di sini. Ini adalah film murah. Semua adegan diambil di ruangan gelap yang dingin. Pemeran utama hanya 4 orang. Tetapi dalam kondisi seperti itu, sekali lagi ungkapkan semua keburukan kemanusiaan manusia. Oke, film minggu ini berakhir di sini.